Oke, halo semua. Kita kembali lagi melanjutkan materi kita mengenai nilai mutlak, yaitu kita berada di submateri pertidaksamaan nilai mutlak, ya. Pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi, saya anggap kamu sudah mengerti atau sudah mengingat kembali bagaimana itu pertidaksamaan. Apa-apa saja peraturan dari pertidaksamaan, eh, eh, bagaimanakah lambang-lambang pertidaksamaan, saat bagaimanakah tanda pertidaksamaan itu berubah. Nah, saya anggap sudah mengerti itu karena di materi sebelumnya, materi pertidaksamaan, saya sudah menguploadnya di Google Classroom-mu. Oke, nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaannya. Jadi ada beberapa bentuk pertidaksamaan nilai mutlak nanti yang akan sering kamu jumpai saat pembelajaran pertidaksamaan nilai mutlak ini. Yang pertama itu adalah bentuk soalnya jika kita nanti jumpa sebuah soal seperti ini, misalkan nilai mutlak f x ini ya lebih kecil dari a misalkan, maka nanti untuk mencari tahu jawaban ini, untuk mendapatkan jawaban ini nanti adalah kita bisa langsung saja seperti ini, fx lebih kecil dari min a dan lebih besar dari a, seperti ini. Enggak cara yang membaca ini ya, karena ini kan min a lebih kecil fx lebih kecil a. Ini cara membacanya nanti adalah fx lebih besar dari minus a dan lebih kecil dari a, seperti itu cara membacanya ya. Kemudian yang kedua nanti kalau kamu jumpa nanti lawannya yaitu ini kan tadi lebih kecil, nah sekarang ini lebih besar dari a. Nah, ketika kamu nanti ketemu soal seperti ini lebih besar dari a, maka nanti untuk menentukan penyelesaian ini atau himpunan penyelesaiannya, kamu bisa melakukannya dengan kamu buat seperti ini, fx lebih kecil dari minus a atau fx lebih besar dari a. Nah, seperti ini. Ini kamu ingat saat bagaimana dia jawabannya nanti fx lebih besar dari minus a dan lebih kecil dari a. Saat bagaimana nanti jawabannya itu fx lebih kecil dari min a atau fx lebih besar dari min a. Nah, ini kamu pahami. Ini yang sangat penting rumusnya penyelesaian. Oke? Nah, bentuk yang kedua apabila soalnya seperti ini sudah berbentuk fungsi ruas kiri dan ruas kanan, maka penyelesaian nanti adalah jika seperti ini, fx bikin lebih kecil dari gx. Nah, ruas kiri dan ruas kanan itu bentuk fungsi. Tadi ini kan ruas kanannya bentuk konstanta kan, karena hanya a sebuah bilangan bulat. Nah, sekarang dia berbentuk fungsi seperti ini. Nah, gimana cara mengerjakan ini? Nah, cara mengerjakan ini udah kita pelajari di materi sebelumnya di persamaan, yaitu boleh dengan cara mengkuadratkan ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, seperti itu, g kuadrat x. Nah, boleh kita kerjakan seperti ini. Setelah kita kuadratkan, maka ketemu nanti sampai nanti saat kita berhadapan dengan bentuk soalnya seperti ini lagi, maka pilih nanti penyelesaian yang tepat. Seperti itu, penyelesaian akhir yang tepat. Jika dia lebih kecil nanti pasti seperti ini juga jawabannya. Oke, ini hanya untuk permulaan agar kita bisa menemukan nilai x-nya. Oke, yang kedua adalah jika lawannya ya lebih besar dari ruas gx-nya. Nah, untuk yang seperti ini sama juga, kita boleh mengkuadratkan dengan gx-nya. Nah, gitu caranya. G kuadrat x-nya. Nah, seperti itu. Paham ya? Kemudian yang ketiga nanti adalah
jika nanti kita ketemu yang ruas kiri dan ruas kanan itu berbentuk mutlak semua, tidak usah bingung. Sama semua cara penyelesaiannya. Jangan karena nanti ini ruas kirinya, ruas kanannya bentuk mutlak, ini enggak, gimana cara ngerjakannya. Pokoknya mau bentuk fungsi ruas kiri, ruas kanannya atau berbentuk fungsi yang punya nilai mutlak, tanda mutlak, sama mengerjakan ini kita kuadratkan ya. F kuadrat X lebih kecil, ini mutlak ya, dari G kuadrat X. Nah, tuh. Kemudian yang terakhir lawannya ya, Fx lebih besar dari Gx. Gimana cara mengerjakan ini? Sama saja, kita kuadratkan ruas kiri dengan ruas kanannya, gitu. Oke, paham ya untuk ini? Kita bikin misalkan ada nilai mutlak A. Ini sebenarnya sama hasilnya dengan seperti ini. Nah, ini. Nah, sama nggak? A kuadrat berapa? Contohnya kita isi A-nya contohnya 4. A-nya 4, nilai mutlak 4 berapa? 4, berarti ruas kiri hasilnya 4 ya. Ruas kanan 4 kuadrat 16, akar 16, 4 juga sama ya. Seperti itu. Jadi kenapa jadi dikuadratkan dia? Jadi kalau seandainya ada seperti ini misalkan, nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B, misalkan gini. Nah, untuk menyelesaikan ini, caranya adalah ya udah tinggal membuat dia ke dalam bentuk akar. Kan sama tadi saya bilang kan. Nah, ini jadi bentuk akar B kuadrat. Nah, akar di ruas kiri dengan ruas kanan sama-sama akar, maka akarnya boleh kita coret. Nah, gitu. Tinggallah A kuadrat sama dengan B kuadrat. Makanya seperti itu ini. Jadi dasarnya itu konsepnya dari situ ya. Dari sini ini kenapa dikuadratkan semua. Paham ya? Oke, nah kita lanjut ya. Langsung ke contoh soal lah. Di sini sudah ada siap contoh soal yang akan kita godok bersama. Nih, ada 2 ini contoh soalnya. Nah, soal yang pertama, yang ruas kanannya berbentuk bilangan bulat saja dan tandanya adalah lebih besar. Maka kalau lebih besar tadi gimana? Coba kita cek dulu ke atas. Kalau lebih besar dia gimana? Lebih besar. Oh, dia menggunakan atau yang seperti ini. Fx lebih kecil sama dengan min A atau Fx lebih besar dari A. Itu rumus yang kita pakai. Itu definisi yang kita pakai. Nah, seperti ini. Nanti kita memakai, untuk menjawab soal ini, kita memakai Fx lebih kecil dari min A atau Fx lebih besar dari A. Nah, gitu. Fx-nya siapa? Ya ini. A-nya siapa? Ya ini. Nah, sekarang kita tinggal masukkan. Yang pertama adalah 2x tambah 6 lebih kecil ya. Karena untuk menyelesaikan ini caranya seperti ini ya. Lebih kecil dari min A. A-nya kan 4, berarti minus 4. Atau Fx sama juga 2x tambah 6 lebih besar dari A-nya berapa? 4. Nah, gitu. Langsung saja kita pindah-pindah ruas untuk menentukan nilai X-nya. Maka 6 pindah ruas jadi 2x lebih kecil minus 4 kurang 6 gitu. Kan tandanya berubah kan? Maka 2x lebih kecil dari minus 10. Maka X-nya adalah berapa? Minus 10 bagi 2 jadi minus 5 gitu. Oke, itu X yang pertama. Langsung kita masuk ke X yang kedua. Maka di sini adalah 2x lebih besar. Ini pindah ruas ke sini ya. Jadi 4 dikurang 6 gitu. Maka 2x
lebih besar dari minus 2. Maka X-nya sama dengan lebih besar dari minus 1. Nah, ini dia nilai X-nya. Oke, berarti nilai X-nya adalah, himpunan penyelesaiannya adalah, kalau dituliskan HP, kita ganti warnanya. Maka HP sama dengan, nah cara menulisnya seperti ini, X lebih kecil dari minus 5, atau kita buat lambangnya seperti ini ya, V besar ya, atau X lebih besar dari minus 1. Nah, inilah himpunan penyelesaian dari soal yang pertama ini. Itu jadi agar nilai mutlak 2X tambah 1 tambah 6 itu lebih besar dari 4, maka inilah nilai X-nya supaya itu dia lebih besar. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, ini tadi kan kalau kita perhatikan sifat yang akan kita pakai adalah sifat yang kedua ya, pagar yang kedua ini kita kuadratkan, dan tanda dari soal ini adalah lebih kecil. Berarti nanti setelah kita nanti menyelesaikannya dengan menggunakan cara ini, kita menemukan fungsi yang baru, maka nanti untuk menentukan penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya, kita menggunakan ini pastinya. Coba kita cek ya, kita tes ya. Oke, kita mulai. Maka 2X kurang 6, 4X kurang 1 kita kuadratkan ya. Jadi kalau kita kuadratkan, ini kita bikin batasnya dulu. Kalau kita kuadratkan dia jadi 2X kurang 9, kita kurungi, kita kuadrat lebih kecil dari 4X kurang 3, kita kuadratkan. Nah gitu, cara udah paham kan cara mengkuadratkan ini langsung dikuadratkan pun boleh ya. Jadi kalau kamu nanti langsung mengkuadratkan ini, maka nanti kamu ketemu persamaan kuadrat ya, Roskilde tinggal pindah-pindah ruas. Nah, kali ini saya tidak kuadratkan ini langsung, tapi saya pakai konsep yang pernah saya sampaikan itu A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini saya pakai ini. Oke. Ini tadi kan, kalau kamu masih ingat, ini adalah A tambah B dikali A dikurang B. Nah gitu. Supaya apa? Saya mau pakai ini supaya nanti kalau kita langsung kuadratkan, biasanya kelemahan kita adalah menentukan faktor-faktornya. Nah, kalau dengan menggunakan seperti ini, kamu tidak perlu lagi kesulitan untuk menentukan faktor-faktornya. Oke, langsung saja. Berarti ini kalau pindah ruas jadi 2X kurang 9 kuadrat, ini pindah ruas, dikurang, kan jadi kurang dia, 4X kurang 3 kuadrat lebih kecil dari mana? Dari 0, karena udah pindah kan. Nah, setelah itu ini jadi A-nya, dan ini jadi B-nya gitu ya. Maka langsung masukkan ke sini. A tambah B, ini kan tadi A-nya, berarti 2X tambah 2X kurang 9, ini kan A-nya nih, kurang 9, ini A, ditambah kan, ditambah B, tambah B-nya mana? Ini 4X kurang 3. Nah, selesai yang pertama. Untuk ini selesai. Nah, kita kalikan dengan kali, ini kan kali A dikurang B, berarti 2X kurang 9 dikurang 4X kurang 3 lebih kecil sama dengan lebih kecil dari 0 gitu. Oke, lanjut. 2X kurang 9, 2X tambah 4X, berapa 2X tambah 4X? Yaitu 6X. Minus 9 tambah minus 3, berapa? 12 ya, minus 12. Ini yang pertama. Kali 2X dikurang 4X, minus 2
X. Minus 9 dikurang minus 3. Jadi gini, minus 9 dikurang minus 3. Nah gini kan. Nah negatif ketemu dengan negatif jadi positif. Maka minus 9 tambah 3. Minus 9 tambah 3 berapa? Iya, minus 6. Gitu, lebih kecil dari 0. Nah langsung dapat dia ini faktor-faktornya. Tinggal kita menentukan nilai X-nya. Maka nilai X yang pertama ini adalah 6X kurang 12 sama dengan 0. Maka 6X sama dengan 6X sama dengan 12. Maka X-nya sama dengan 12 dibagi 6 dengan 2. Ini X yang pertama. Kemudian ini 2X kurang 6 berarti minus 2X sama dengan positif 6. Maka X-nya sama dengan minus 3, yaitu inilah nilai X-nya. Oke, maka untuk menentukan himpunan penyelesaiannya gimana? Nah, tadi kan kita udah sampai di sini. Soal yang di sini ya lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil dia tadi apa jawabannya kalau lebih kecil? Penyelesaiannya. Kalau dia lebih kecil, maka dia menggunakan dan seperti ini. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari yang paling kecil. Ini kan minus ini. Untuk penyelesaian ini kan minus. Berarti A yang paling kecil. A yang paling kecil mana? 2 atau minus 3? Minus 3 ya. X lebih besar dari minus 3 dan lebih kecil dari 2. Iya, nah, selesai. Soal yang kedua. Inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini nanti soal berikutnya. Nah, ini ruas kiri dengan ruas kanan itu bentuknya fungsi. Sama saja ya, kita kuadratkan ruas kiri dengan ruas kanan. Maka langsung saja X tambah 4 kuadrat lebih besar sama dengan 3X kurang 8 kuadrat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sampai di sini kamu boleh kuadratkan langsung atau boleh dengan seperti konsep A dikurang A kuadrat kurang B kuadrat tadi. Tapi di sini saya pakai adalah konsepnya A kuadrat kurang B kuadrat tadi ya. Maka X tambah 4 kuadrat dikurang 3X kurang 8 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Langsung saja X tambah 4 ditambah ini ya B-nya ya 3X kurang 8. Nah, ini selesai yang pertama. Salah ini iya kali A dikurang B, berarti ini A nya ini X tambah 4 doublekan ya kurungannya dikurang 3X kurang 8. Nah seperti itu, lebih besar sama dengan 0. Langsung jumlahkan X tambah 3X 4X 4 tambah minus 8 minus 4. Oke, jangan salah ya, kali X kurang berapa tadi? 3X ya. X dikurang 3X. X dikurang 3X berapa? Minus 2X. 4 dikurang minus 8. Kita bikin seri-serinya. 4 dikurang minus 8. Nah ini jadi jumlah. Jadi tambah. Maka 8 tambah 4. Berapa 8 tambah 4? Iya 12 tambah 12. Gini. Lebih besar sama dengan 0. Nah gitu. Oke, lanjut. Maka X-nya adalah berapa ini? 4 dibagi 4 jadinya kan? 4 dibagi 4 berapa? Sama dengan 1. Langsung saja ya. Udah tahu kan? Paham kan cara mencari X dari hasil akar-akar ini? Kita samakan dengan 0. Berarti ini jadi minus 2X. Ini saya bikin lengkapnya ya. Minus 2X tambah 12 sama dengan 0. Pindah ruas ini.
minus 2x sama dengan minus 12. Maka x-nya sama dengan berapa? Minus 12 dibagi minus 2. X-nya sama dengan berapa? 6. Nah itu. Oke, langsung ke himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya kalau dia lebih besar gimana? Himpunan penyelesaian kalau dia lebih besar. Nah, kalau dia lebih besar pakai atau ini. Fx lebih kecil dari x yang lebih kecil, ya, ya dari min a, atau fx lebih besar dari a. Nah, di sini min a itu kalau udah seperti ini dia, min a itu adalah yang paling kecilnya. Yang mana paling kecil x-nya, 1 atau 6? 1 ya. Maka langsung saja himpunan penyelesaiannya adalah, maka HP-nya adalah X lebih kecil dari yang paling kecilnya, ini 1, atau X lebih besar dari yang paling besarnya, yaitu 6. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Ini 1 ya. Oke ya. Nah, kita masuk ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini bentuknya agak bentuk soal cerita. Nah, ini jadi tugasmu nanti. Soal ini saya ambil dari buku paket kita ya, buku paket kita. Kamu akan menjawab soal ini. Saya hanya akan menguraikan soalnya. Maria memiliki nilai ujian matematika 79, 67, 83, dan 90. Ini kan 4 mata pelajaran. Jika dia harus ujian sekali lagi, dia mau ujian ini sekali lagi, ya, ujian sekali lagi dia, dan berharap mempunyai nilai rata-rata 81. Jadi nanti saat dia ujian kan nanti ini jadi 5 mata pelajaran. Ini kan masih 4 yang sudah dia ujiankan. Jadi kalau dia ujian sekali lagi, nanti dia berharap dari 5 mata pelajaran itu dia memiliki rata-rata 81. Ya. Berapakah nilai yang harus diraihnya saat ujian sekali lagi ini? Berapa nilai yang harus diraihnya saat ujian ini? Sehingga rata-rata yang diperoleh paling rendah menyimpang 2 poin. Jadi paling rendah 2 poin dari sini. Menyimpang dari 2 poin dari 81 ini. Naik boleh, yaitu yang paling tinggi adalah 2 poin. Menurun pun boleh, tapi yang paling tinggi adalah hanya turun 2 poin dari sini. Berapa nilai yang harus diraihnya saat ujian ini, yang ingin dia ujiankan ini? Mata pelajaran yang kelima itu. Seperti itu. Jadi kalau kita uraikan kembali total yang pertama dulu. Total dari keempat mata pelajaran ini berapa? Total dari keempat mata pelajaran ini yaitu 79 tambah 67 tambah 83 tambah 90. Ini berapa? Iya, 319. Jadi kalau contohnya ini totalnya, jadi kalau rata-rata lambangnya seperti ini. Dari keempat mata pelajaran ini berapa rata-ratanya? Tinggal menjumlahkan ini, jumlah ini kita bagi dengan 4 ini. 4 ini mata pelajaran ini, maka rata-ratanya awalnya adalah 319 dibagi berapa ini? 4. Maka ini sama dengan 79,75. Seperti itu. Oke. Jadi pertanyaan dia adalah, kalau dia ujian sekali lagi, berapa nilai yang harus didapat dia agar rata-ratanya itu 81, atau paling sedikit melenceng 2 atau kurang 2 lagi gitu. Oke.